Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, alhamdulillah seperti biasa rutinitas saya Kuskus Nadirey. Kebetulan hari ini ada janjian sama tim radar ya, yang pastinya terus ikuti keseharian Kuskus Nadirey. Dan hari ini ada jadwal untuk pertemuan dengan tim Radar TV Tasikmalaya. Oke, ayo. Hai, ketemu lagi dengan saya Pepe Rizkawati, dan tentunya pada hari ini saya sudah janjian bersama dengan pemilik Trend Media Promosindo. Betul, Trend Media Promosindo itu adalah salah satu event organizer di Tasikmalaya yang sudah terkenal, dan event organizer yang tentunya telah membuat berbagai macam acara dan juga berbagai macam event yang besar di Tasikmalaya dan tentunya sukses. Tampaknya saya juga penasaran bagaimana keseharian dari pemilik Trend Media Promosindo. Diintip seperti apa? Yuk ikutin saya terus. Assalamualaikum, damang kan? Aduh, alhamdulillah, biasa tepang ya. Silakan. Ini tadi saya lihat banyak Trend Media Promosindo dengan berbagai event di dalamnya. Banyak pasti event yang diselenggarakan sama Trend Media itu yang besar-besar. Salah satu yang mungkin paling berkesan itu dalam event apa, Kang? Kalau ada beberapa event ya, baik dari pemerintah, kerjasama pemerintah maupun dengan swasta, yang paling terkesan ini waktu sosialisasi pencegahan korupsi bersama KPK, BKKBN. Itu di Tasik atau di mana nih posisi? Itu kemarin itu tahun lalu ya, yang paling sekarang masih teringat itu sosialisasi pencegahan korupsi dimulai dari keluarga bersama BKKBN dan KPK. Itu targetnya para pemimpin daerah yang harus disosialisasi tentang pentingnya atau dengan bahayanya korupsi. Itu event salah satunya. Kita kan bukan hanya di pemerintah, terus juga sama swasta, berbagai macam klien kita alhamdulillah, dari mulai Priangan Timur, Jawa Barat sampai nasional. Alhamdulillah kita sudah melakukan kerjasama dari mulai DPR RI, kementerian, terus juga mungkin R1 juga, dari cabang sampai nasional, insya Allah sudah kita lakukan, sudah kita kerjasama gitu. Kalau yang acara kemarin tuh, Kang, anti korupsi tersebut, yang bikin menariknya apa? Itu yang bikin menarik secara administrasinya, untuk perizinannya cepat. Biasanya kan kalau bikin normatif perizinan itu sendiri kan harus ada koordinasi dinas ini masuk ke dinas ini, itu hampir 3 jam beres semua. Wow, belum pernah ada kalau 3 jam seperti itu, Mas. Siap, kan? Laksanakan. Ini kan kita sebagai pihak ketiga yang ditunjuk oleh KPK yang harus mengedukasi mengenai korupsi. Jangan sampai dari mulai anak kecil sampai keluarga, sampai tugas bapaknya atau ibunya diedukasi semua. Bahayanya. Tapi pekerjaan yang cukup sulit tuh kalau misalnya mengedukasi semuanya. Boleh ngasih bocoran sedikit mungkin yang waktu itu dapat ditangkap oleh Kang Ray dalam keluarga seperti apa, salah satu contohnya? Sosialisasi pencegahan korupsi dimulai dari keluarga, dari mulai interaksi bersama anak, terus keluarga, karena itu berawal dari komunikasi dengan keluarga, dari mulai ibu rumah tangga, tidak ada korupsi dari di antara kita. Jadi artinya, Pak, aku beli ini ya, padahal harga tasnya ini 4 juta. Dia bohong dong, bahkan memakai anggaran yang lain.
Artinya itu sedikit membahayakan juga kan. Artinya si ayah atau si papahnya carilah peluang-peluang yang bisa melibatkan atau yang bisa mendapatkan dari gaji tersebut. Nah, gaji tersebut kan saking banyak keperluan rumah tangga, keperluan istri, artinya menghalalkan segala cara supaya ketutup kebutuhan. Gimana nih caranya untuk menutupi keluarga supaya tertutup? Artinya di sana ada jual beli jabatan atau apa. Nah, itulah mengedukasi. Kalau saya bukan mengedukasi, ada tugasnya ya dari KPK. Cuma salah satu contoh ya kegiatannya bahwa apa namanya sosialisasinya ya mungkin dari keluarga, dari kecil ditanamkan lah, ditanamkan jujur, transparan. Soalnya kan isi-isi sekarang juga kayak ibu-ibu atau banyak nih yang nggak jujur gitu, Pak. Tasnya cuma 2 juta ya, ternyata kan 14 juta. Di mana kan menutupi hak kebutuhan ada primer dan sekunder. Makanya dari keluarga lah di sana. Sehingga papa atau ayahnya bekerja itu tidak menyeleweng. Itu yang sangat luar biasa sebagai pendidikan secara pribadi juga sih buat tim. Buat kita ternyata bukan hanya kita proyek saja korupsi itu kan. Betul. Ternyata dari pribadi yang sangat kecil pun kita disiplin. Iya. Artinya disiplin untuk membagi waktu, disiplin untuk uang dan sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran. Iya. Itu sudah mulai diterapkan mungkin langsung ya seperti harus. Artinya manajemen keuangan harus mulai diterapkan. Apalagi di dunia usaha ini harus benar-benar cash flow keuangannya harus jelas gitu. Penuh pesan moral memang ya kalau itu. Termasuk kalau saya sebagai seorang istri juga harus siap-siap seperti itu. Menerapkannya. Event yang lain selain yang itu salah satu event yang paling berkesan dan juga untuk mempraktekannya sekaligus langsung kalau itu ya. Yang lainnya Kang. Yang pasti kemarin itu kita sudah 2 hari kita sama televisi SCTV ya. Karnaval SCTV kerjasama dengan Bintang 7 di sana. Trajos. Terus kemarin 1 harinya lagi kita roadshow Jawa Barat itu dengan big event Indomie, itu sosialisasi mengenai hidup sehat. Ada senamnya di sana melibatkan, terus ada lomba mewarnainya, mengedukasi juga. Nah, banyak banget. Kita kemarin Jawa Barat keliling, alhamdulillah dari mulai branding kita, advertisingnya juga kita main, terus event-event yang emang dibutuhkan by order dari klien maupun ada pengajuan konsep dari kita. Itu kan kalau 2 lah. Ya, artinya ada by order dari klien yang sudah ada konsepnya tinggal menjalankan, ataupun kita bikin konsep sendiri, bikin konsep itu juga ke klien. Sebetulnya Kang, kenapa memilih event organizer? Padahal event organizer tuh harus mengakomodir, mengorganize semua hal gitu. Dan itu adalah hal yang cukup sulit sebetulnya dengan komunikasi. Kalau misalnya nggak lancar, wah udah aja. Nah, kalau Akang dengan jatuh bangunnya event organizer dan sulitnya event organizer, kenapa memilih event organizer loh, Kang? Ya, dasarnya saya dulu itu seorang penyiar juga, penyiar radio. Penyiar radio dari mulai daerah ke daerah sampai ke Jakarta, ke Bench Radio yang punya almarhum Binyamin Es. Basicnya di sana. Kayaknya dulu juga sama orang entertain, orang ini bikin di PH, bikin juga iklan-iklan TV, radio. Artinya nyambung sampai sekarang pun nyambung. Ada background berarti. Harus sih gue kerja gitu kan. Yang saya bisa mampu hanya untuk lebih ke branding, lebih ke event, lebih ke show gitu kan. Nyambung. Artinya dengan pekerjaan seperti itu rasa puas, terus juga tantangan itu pasti ada. Jelas. Enjoy. Alhamdulillah sampai sekarang sih. Lebih ke dari awal menikmati terlebih dahulu ya. Mana fashionnya, akhirnya di sini fashionnya. Tapi ada salah satu fashion yang mungkin sekarang ini rada sedikit berbeda ya Kang ya. Ada saya lihat di depan ada brandingan. Ada foto Akang juga nih untuk berpolitik. Itu salah satu fashion juga bagaimana sih sebetulnya? Yes, betul. Karena mungkin kita sering kerjasama event dengan DPR RI, yaitu sosialisasi kepada masyarakat langsung. Artinya saya ada panggilan jiwa untuk Bumi Pertiwi ini. Saatnya saya untuk mengabdi.
Mengabdi. Soalnya kalau untuk berpolitik itu gebrakannya juga kan ya nggak seperti event organizer mungkin ya. Betul. Harus ada yang lain yang berbeda. Yang mungkin berbeda dari Akang sendiri dalam hal berpolitik, kemudian tujuan utama dari politik mungkin tadi sudah dikemukakan. Namun hal lain yang akan dilakukan Akang sendiri dalam berpolitik. Yang berpolitik. Artinya saya udah cukup lah ya untuk dari segi kegiatan event, kegiatan pemerintah, jasa konstruksi dan lain-lain. Artinya dari diri saya ingin lebih bermanfaat. Artinya bermanfaat buat masyarakat banyak. Ya, bisa memfasilitasi masyarakat dengan pemerintah. Ya. Betul. Terus bisa berbuat atau bisa memperjuangkan undang-undang yang harus pro kepada rakyat. Makanya saya bismillahirrahmanirrahim, saya Engkus Kusnadi Ray insya Allah akan maju di calon legislatif 2024 dengan Partai Nasdem, politik tanpa mahar. Ya, sampai sekarang kita tidak ada pungutan biaya dari partai, makanya nyambung dengan saya ya. Pas ya. Terus misi visi saya itu adalah satu, memperjuangkan hak rakyat. Artinya mungkin ada beberapa yang belum tersampaikan atau belum nyampe. Ya, tugas dewan kan cuma 3. Betul. Satu, membuat undang-undang yang harus pro kepada rakyat. Betul. Kedua, ada anggaran atau budgeting. Iya, betul. Ketiga, memfasilitasi masyarakat dengan pemerintah dan mengawasi pemerintah. Betul. Nah, jadi berangkat dari sana, saya Engkus Kusnadi Ray nomor urut 5. Nah, pas berarti ya. Nomor urut 5, partainya nomor 5, Partai Nasdem nomor urut 5. Insya Allah saya maju, minta doa dan dukungannya untuk di DPRD Kota Tasikmalaya, Dapil 1 Cihideng Tawang Bungursari. Itu, Mbak. Alhamdulillah sesuai banget visi misinya ya Kang ya, dengan apa yang nggak jauh dengan event organizer sebetulnya dalam hal mengakomodir ya Kang ya. Tinggal kita bagaimana usahanya pada hari ini. Insya Allah semoga dipilih oleh rakyat Tasikmalaya dan juga mengemban tugas yang cukup berat sebetulnya Kang. Tanggung jawab dan lain-lainnya ya. Jadi hatiku ada di hatimu, hatimu ada di hati. Aduh, berat ya. Hatiku ada di hati. Karena kenapa kita harus sama hati-hati berarti kalau begitu ya ujungnya ya. Nah itulah. Jadi berangkat dari sana, saatnya untuk pengabdian. Sisa hidup saya itu pengen lebih berarti, karena saya sudah tidak muda lagi. Wah, masih muda kan? Sudah tidak muda lagi. Oh, yang di belakang ya, yang muda ya? Yang di belakang overdosis. udah bukan muda lagi. Artinya pengen bermanfaat ya, Mbak ya. Pengen bermanfaat buat masyarakat, khususnya dapil kita dapil Cihideng Tawang Bungursari lah ya. Kepada masyarakat betul-betul pengen berguna buat masyarakat, berguna buat bangsa dan negara. Iya. Rencana kalau misalnya kita berangkat andai-andai, kalaulah nanti terpilih komisi yang mungkin cocok dan tepat yang nanti Kang Ray pengen isi di komisi berapa? Ya, mudah-mudahan apakah komisi 4 ya. Mudah-mudahan ada bagian di sana gimana caranya untuk kesenian, kebudayaannya dari mulai pendidikan, dari mulai sosialnya. Terus kemarin ada sempet nih kegiatan-kegiatan teman-teman kita IO nih yang tidak ini ya turut untuk memfasilitasi masyarakat supaya pro kepada rakyat. Cocok pas berarti di komisi 4 ya. Kira-kira yang perlu diangkat lagi? Atau yang berhubungan dengan kebudayaan, kesenian, terus apapun. Kalau menurut saya sih bukan hanya komisi 4, dimanapun ditugaskan untuk kepentingan masyarakat. Bisa aja ya. Dan harus ada perubahan. Perubahan bukan untuk menuju sempurna, tapi perubahan menyatukan segenap upaya untuk menjadi lebih baik. Nah itu. Terutama untuk Kota Tasikmalaya tercinta.